Akibat diguyur hujan selama 3 jam, saudara, Sungai Aek Garoga yang berada di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali meluap Selasa sore. Inilah situasi warga yang berupaya mencari lokasi yang lebih aman, khawatir air sungai kembali meluap. Warga dan relawan yang berada di posko di pinggir aliran sungai berlarian menyelamatkan diri. Sebelumnya Sungai Aek Garoga yang merupakan sungai tempat terjadinya banjir bandang pada 25 November lalu. Airnya naik, air naik. Air naik. Dengan mengendarai sepeda motor, warga mencari tempat yang lebih aman. Alat berat yang sebelumnya tengah memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir bandang yang terjadi 25 November lalu juga terlihat menjauhi luapan air sungai. Tak ada korban dalam banjir susulan ini, namun warga tetap diminta hati-hati dan menjauhi aliran sungai terlebih ketika hujan turun. Saudara, jalan akses darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara putus setelah hujan deras turun Selasa sore. Jalan ini sebelumnya dibuat dengan pohon melintang, namun hanyut terbawa derasnya air dan berdampak putusnya akses dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang kami rekam sebelumnya. Jona Hamonangan, selamat pagi, John. Anda bisa mendengar suara saya, John, ya? Ya, Mario. Oke, John, hari ini kabarnya akan ada informasi atau konferensi pers dari Polri terkait dengan kasus gelondongan kayu yang diduga menyebabkan banjir dan juga longsor di Sumatera. Pantauan Anda seperti apa? Ya, Mario, direncanakan pukul 10 siang nanti dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Mabes Polri akan menggelar konvers terkait dengan hasil penyelidikan. Jadi konvers ini diharapkan nanti akan disampaikan beberapa pokok atau persoalan yang menjadi dasar dan tidak untuk kemungkinan akan juga penetapan status barangkali ada tersangka atau tidak. Jadi memang dari pihak polisian, dari pihak Barreskrim memang cukup berhati-hati. Kami sendiri sudah melihat dari tim dari tindak pidana tertentu sudah datang ke lokasi. Berulang kali melihat mereka melakukan penyelidikan, jumlahnya cukup banyak dan juga mereka membawa berkas. Mereka datang ke gelondongan kayu, mereka juga turun ke sungai, mereka mengabadikan, dokumentasikan. Jadi mereka melakukan penyelidikan untuk melihat bagaimana kejadian terjadi. Jadi fokus utama dari konversi ini adalah mengumumkan terkait dengan hasil penyelidikan apakah penyebab banjir ini adalah dari gelondongan kayu ini adalah betul seperti dugaan orang ada pembalakan hutan ataupun ada penebangan yang dilakukan secara liar. Kalaupun memang ini bukan dari pembalakan atau penebangan liar, dari pihak akan menyampaikan apakah ini adalah kayu-kayu sisa jadi kayu-kayu yang itu saja. Jadi ketika cuaca buruk terjadi, ketika ada banjir, maka kayu-kayu yang ditinggalkan itulah yang akhirnya turun dan masuk ke daerah di Garoga, khususnya di Batang Toru ataupun di daerah di Tapanuli Tengah. Jadi memang keluasan dari gelondongan kayu ini begitu luar biasa. Kalau kita lihat dari drone ini jumlahnya mungkin bisa dikatakan hampir ribuan dan kayunya ini pun cukup besar. Beberapa dari kayu ini dari pengakuan warga mereka cukup rapi, menggunakan chainsaw. Jadi dari potongannya terlihat ini tidak sembarangan dan beberapa warga juga mengatakan bahwa ada pohon atau kayu yang bahkan ada seperti stempel atau seperti ukiran, apakah itu mungkin angka ataupun nomor. Jadi memang ini tentu menjadi masukan bagi pihak Barreskrim Polri, apakah betul seperti dugaan-dugaan tersebut dan nanti akan disampaikan. Kami sendiri juga sangat menantikan dari hasil penyelidikan ini karena ini memang sangat berdampak dan kalau kita lihat di tempat saya berdiri ini sekarang sudah kosong, jadi pengungsi pun itu lokasinya cukup jauh dari kami. Ditambah lagi tadi pagi kami sempat ngecek
akses aliran sungai baru, khususnya di Garuga ini ada muncul, jadi bukan aliran sungai sebenarnya. Dari awalnya sudah bisa dilintasi oleh batang kayu, sekarang sudah terlewati dengan air. Jadi bisa dibayangkan dampak kerusakannya begitu luar biasa dan ekosistemnya pun ini cukup lama untuk bisa memperbaiki dan kondisi semula. Angkatan Darat pun juga sudah membangun jembatan Beli di daerah Anggoli yang seharusnya sudah bisa dioperasikan penuh dan dilintasi, tapi dikarenakan akses daerah aliran sungai yang baru muncul, khususnya di wilayah Garuga yang dan panjangnya atau lebarnya di atas 10 meter, maka kami sendiri pun sebenarnya juga kesulitan untuk bisa mencoba dari jembatan Beli ini. Jadi memang kami sendiri juga sangat menunggu terkait dengan hasil dari kompres ini, terkait dengan apa saja yang menjadi penyebab atau dugaan dari adanya gelondongan kayu yang begitu banyak dan akhirnya menjadi viral di media sosial ini. Mario. Ya, Jona, sampai saat ini Anda masih terus mencarikan informasi terkait apa isi dari konferensi tersebut. Tapi apakah mungkin ada bocoran? Apakah ini ada hubungannya dengan 4 perusahaan yang dinonaktifkan sementara oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan bencana banjir di wilayah Sumatera tersebut? Ya Mario, saya sendiri sudah menanyakan tapi mereka tidak mau menjawab. Mereka mengatakan bahwa ini masih dalam ranah penyelidikan. Dari pihak Barreskrim kami menilai cukup berhati-hati dan beberapa dari mereka menyarankan kami untuk menanyakan ke instansi lain seperti ke Jadi memang ini kami masih menunggu dari penyelidikan hasil penyelidikan dari Barreskrim Polri, khususnya dari Direktorat dan kaitannya dengan 4 perusahaan yang sudah disebutkan sebelumnya dan akhirnya menjadi viral di media sosial. Ini kita masih menunggu catatan resmi. Dan terkait dengan nanti konversi ini pun kami juga mengharapkan dari tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu akan datang ke titik lokasi di Kayu Gelondongan sehingga kami bisa melihat apakah nanti hasilnya itu clear atau sesuai dengan apa yang mungkin dibayangkan oleh sebagian orang. Karena kalau kita menanyakan kepada sejumlah masyarakat, banyak dari masyarakat yang mereka mengatakan ini kuat dugaan adalah perambahan hutan atau lahan yang secara sembarangan, bisa dikatakan begitu. Izin. Kenapa mereka memotong lahan? Dikarenakan mereka kebutuhan bahan-bahan pokok ataupun mereka ini adalah sebagai sumber penghidupan mereka. Tapi sekali lagi ini masih harus menunggu hasil penyidikan dari Barreskrim Polri terkait dengan apakah ini akan mengarah ke 4 PT tersebut atau memang ini adalah hal terduga lain. Tentu saja kita tidak bisa secara sembarangan, kita masih harus menunggu. Tapi yang pasti kalau kita lihat dampaknya yang saya rasakan, inilah hari ke-14 saya di daerah terdampak bencana, ini begitu luar biasa, begitu masif. Dan kalau kita lihat ini menyengsarakan khususnya bagi masyarakat. Rumah mereka hancur, bahkan sebagian dari mereka bahkan rumahnya harus tersapu banjir bandang. Pekerjaan mereka ketika mereka bertani lahannya pun hancur, harta mereka juga di dalam rumah. Bahkan sertifikat pun sudah tidak terlihat. Mereka terlihat pandangannya kosong. Ya, ini memang kondisi yang cukup miris, apalagi kalau kita lihat ini mendekati Natal, banyak juga dari mereka yang beragama Nasrani. Bisa dibayangkan betapa mungkin pedihnya perasaan mereka di momen seperti ini. Mario. Ya, Jona, kalau tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan bagaimana susahnya masyarakat di sana usai terkena banjir di wilayah rumahnya maupun keluarganya yang terdampak. Saya ingin sedikit bertanya terkait dengan berita tadi bahwa hingga saat ini proses perbaikan infrastruktur darat terus dilakukan. Bagaimana pantauan Anda di sana, John? Katanya ada pembangunan jembatan darurat untuk bisa mengakses bantuan, mengantarkan bantuan ke wilayah yang Tapanuli Selatan tadi, ada akses yang terputus Tapanuli Selatan dengan daerah lainnya. Nah, bagaimana pembangunan jembatan darurat tersebut? Apakah sampai saat ini sudah selesai atau bagaimana dari pantauan Anda? Ya Mario, untuk pembangunan jembatan ini adalah jembatan Beli. Jadi jembatan Beli ini adalah jembatan
yang dibangun atau dikonstruksikan oleh Batalion Zeni Tempur 1 Diradharma dari Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 30 meter dengan lebar 3,5 meter. Dan tadi pagi saya sudah mendapat WhatsApp dari Komandan Batalion bahwa jembatan ini sudah jadi 100%. Jadi lokasinya itu berbatasan dengan areal dari Tapanuli Tengah. Kami sendiri juga sudah mengikuti perkembangan pembangunan dimulai di hari Minggu dan sekarang hari Rabu sudah selesai dan sekiranya hari ini sebenarnya sudah bisa dioperasikan secara penuh. Sebenarnya kemarin malam sudah siap tapi ada beberapa perapian atau merapikan dan juga mengecek beberapa part yang cukup sensitif, tapi bisa dipastikan hari ini sudah bisa beroperasi penuh. Namun dikarenakan ada aliran sungai baru yang melintas ditambah lagi dengan airnya sangat deras yang sebelumnya sudah ada semacam kayu melintang seperti jembatan darurat. Ini tentu saja sangat disayangkan yang seharusnya bisa kendaraan berat mungkin seperti beko ataupun kendaraan bahan bakar minyak bisa melintas, ini sekarang masih terputus. Jadi memang upaya untuk rekonstruksi ataupun untuk bangunan ini ada satu pekerjaan besar lagi. Nah, untuk upaya lain selain dari pembangunan jembatan Beli, kami melihat dari TNI Polri begitu luar biasa. Pagi, siang, sore, malam mereka membersihkan lumpur, bahkan kalau saya bisa cerita Mario, lumpurnya itu begitu tinggi. Di beberapa rumah atau di beberapa titik, lumpur mencapai 1 meter. Bisa dibayangkan betapa sulitnya lumpur yang sangat tebal, yang sulit. Bahkan itu harus menggunakan benda atau seperti yang cukup keras untuk bisa menghancurkan. Kalaupun lumpurnya lembek, itu sampai masuk ke dalam kamar dan merusak segalanya, mulai dari mungkin spring bed, benda elektronik, dan sebagainya. Jadi memang lumpur yang masuk pun baik mungkin yang sudah keras ataupun lumpur yang masih lembek, ini tentu saja kami melihat upaya dari TNI Polri untuk melakukan pembersihan. Kami melihat dari BRIMOB, dari Polda Sumatera Utara, kami melihat dari Batalion C, sedangkan dari TNI Angkatan Darat, kami melihat dari Kodam 1 Bukit Barisan, ada juga yang dari Korem, khususnya yang berasal dari Korem Sibolga, ditambah lagi dengan Batalion dan Batalion Zeni Tempur yang juga ikut melakukan pembersihan. Mereka dari TNI Polri bersinergi melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, untuk membersihkan air yang atau mungkin lumpur yang masih lembek, ini menggunakan mobil damkar. Jadi mobil damkar itu menyemprotkan air ke lumpur untuk bisa memudahkan lumpur itu seperti seperti mungkin dibersihkan gitu di rumah. Jadi ini butuh upaya. Ditambah lagi kami melihat dari warga yang kembali ke rumahnya atau mengecek, kami melihat tatapannya sangat kosong dan mereka sendiri pun ketika kami ajak tidak menyangka kondisi seperti ini, merasa kehilangan. Dan mayoritas dari mereka mengatakan ini adalah banjir terparah yang mereka rasakan dan mereka tidak menyangka betul bahwa kejadian mereka yang terjadi kemarin itu benar-benar merusak properti mereka. Kalaupun ada kendaraan, kami melihat ada beberapa kendaraan minibus bahkan sampai harus terangkat. Motor juga hilang dikarenakan tersapu ombak, dan rumah pun kalaupun masih ada konstruksinya, itu mulai dari dinding, kaca itu pecah. Jadi bisa diberikan efek masif dari banjir bandang kemarin, ditambah lagi dengan tekanan lumpur yang begitu kuat. Bahkan kemarin sempat hujan deras, itu juga menambah lagi mungkin lumpur yang sudah dibersihkan, yang sekiranya sudah bersih, itu kembali lagi masuk dan warga juga akhirnya berupaya atau akan membersihkan lagi hari ini. Jadi itulah kondisi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kondisi masyarakat khususnya yang berada di Batang Toru, atau kalau Anda melihat video viral yang memperlihatkan banjir bandang yang begitu besar dan juga gelondongan kayu yang begitu masif di tempat ini. Terima kasih Jonah Monangan dan juga Febri James atas laporannya. Kita turut berduka dan juga Jonah dan Febri utamakan kehati-hatian dalam bertugas. Selamat bekerja kembali, Jonah.